Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Amanda dari kelas 3E Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat HTML dari pertemuan sebelumnya. Pertamanya kita akan membuat tentang biodata. Nah, di sini untuk sebelumnya saya sudah membuat semuanya, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, di sini untuk sementara kita run dulu. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Untuk penggunaan elemen-elemennya saya membuat dengan stylenya, dengan hurufnya dengan P, dengan text align center. Kegunaannya itu text align center itu agar bisa ke tengah, dan sedangkan header pertamanya itu menggunakan text align center juga supaya ke tengah seperti hasil yang di sini. Lalu juga untuk pengaturan gambarnya dengan tabnya itu image atau disingkat dengan IMG dengan display block, dan margin left-nya itu otomatis dan right-nya juga otomatis, kanan kiri, dengan ukurannya itu 10%. Ini bisa dirubah, misalnya kita akan membuat dengan 5%. Lalu kita run sebentar. Kita ini kan, jadi ukuran fotonya jadi mengecil. Sedangkan kalau jika memakai header pertama, itu dia seperti judul yang paling besar, jadi makanya ini tentang saya memakainya. Lalu kita ubah lagi ya, 10 saja. Lalu dengan isinya body up. Kegunaan ref sama href ini kegunaannya adalah membuat link aktif di dalam HTML. Nah, di sini saya memakai test2. Test2 ini adalah file yang pertemuan sebelumnya dengan membuat link ini, tapi kita jelaskan yang ini dulu dengan filenya itu test1. Nah, dari image search ini, SRC ini, di sini saya sudah menggunakan isi folder isi, dengan isinya itu file dari gambar ini dengan alt pas foto. Nah, di sini yang tadi H1 ini berisikan tentang saya, dan dari pengaturan sini header pertamanya itu akan ke tengah. Nah, untuk isinya, untuk paragrafnya itu dengan nama lengkap Sylvie Amanda, lalu di bawahnya lagi NPM 21351091, lalu di bawahnya TTL Pekanbaru 7 Juli 2002, lalu selanjutnya lagi alamat Jalan Damar, dan agama Islam, pekerjaannya mahasiswa. Nah, untuk style itu untuk membuat sebuah gaya HTML. Nah, di sini untuk di bawahnya saya menggunakan table. Nah, table ada TH itu adalah sebuah header, tabel header ya, untuk judul tabelnya itu. Nah, sedangkan TD itu tabel data, isi data itu. Nah, di sini saya memakai border 1px dengan solid black. Nah, di sini saya akan merangkainya sebentar. Nah, di riwayat pendidikannya ini ada
judulnya ini nama sekolah, tahun lulus, dan wilayah. Nah, di sini ukurannya ini 1px. 1px dengan solid warna hitam. Lalu dengan H1-nya itu riwayat pendidikan seperti judul yang tadi, dengan gaya style tabelnya itu dengan ukuran 300px dengan width 40% dengan margin 3M auto. Saya memakai seperti itu biar lebih mengecil seperti soal. Nah, untuk mengisi tabel tersebut saya menggunakan ini TD, tabel data. Jadi di sini saya membuat nama sekolah, tahun lulus, wilayah dengan fontnya itu bold dengan keterangan ini B atau sama dengannya bold. Lalu untuk tabel row-nya itu, row itu untuk barisannya isinya SDN 104, lalu jadi untuk yang ke bawahnya itu sesuai yang nama yang di atas. Misalnya yang pertama itu nama sekolah, lalu yang pertama lagi row-nya itu harus diisi dari nama sekolah. Sedangkan yang nomor 2 itu tahun lulus, lalu yang kedua harus tahun lulusnya. Dan ketiga itu wilayah. Baru yang terakhir terus yang wilayahnya juga. Sampai seterusnya seperti itu. Harus sesuai dengan awal. Baru sampai akhir, baru menyesuaikan. Kalau tidak bisa terbalik. Lalu untuk footer style yang di bawahnya itu saya memakai text align center, yaitu agar ke tengah, dengan keterangannya itu paragrafnya itu copyright 2022 Sylvie Amanda. Jadi jika sudah sesuai seperti ini maka akan gini. Lalu untuk garis pembatasnya itu saya menggunakan HR ya. HR itu untuk garis pembatas. Garis pembatasnya itu bisa disesuaikan seperti yang mana yang ingin dibatasi. Seperti di sini. Nah, di sini kan ada tabel. Nah, tabelnya itu saya di bawah keterangan tabel ini saya menggunakan HR, lalu di bawahnya lagi untuk copyright yang tadi, keterangan copyrightnya itu. Nah, kalau diletak sini maka ini tabelnya dan di sini garis pembatasnya. Untuk tabel hanya segini, dan untuk membuat keterangan ini seperti kembali, formulir data diri, itu saya untuk tulisan yang kembali ini, nah saya menggunakan membuat link pada pertemuan yang kemarin tentang saya. Nah, bisa kembali ke sini. Itu cara membuatnya itu terdapat di tes 2. Nah, di sini ada 10 membuat link. Nah, di sini saya membuat href ini membuat link yang aktif pada HTML. Nah, di sini saya menggunakan judul tentang saya dan di sini bisa diisi juga. Cara menggunakan href 1 ini mengisinya tes 1. Misalnya tes 1 ini kan tentang data kita tadi, jadi kita harus membuatnya ini. Jadi kalau misalnya kita run kan, sebentar. Misalnya kalau kita run kan,
Nah, kita kan mau ke tentang saya tadi. Nah, kalau kita tentang saya, maka akan muncul biodata yang kita buat sebelumnya. Lalu untuk tugas yang soal 2 itu saya membuatnya di sini dengan dokumennya YOHTML. Nah, di sini saya menggunakan field set. Field set itu penggunaannya itu mengelompokkan inputan. Lalu di sini untuk legend ini penggunaannya itu untuk pengelompokan kayak seperti judul di atas. Nah, untuk sementara kita runkan dulu untuk melihat hasilnya. Nah, di sini saya sudah membuat sebelumnya ya. Nah, di sini kan ada yang tadi yang legend formulir data diri. Di sini ada jadi seolah-olah seperti peletakan judulnya. Lalu label itu kegunaannya apa? Label itu kegunaannya itu untuk keterangan untuk mengisi sebuah data. Lalu inputannya itu berupakan teks dengan nama lengkap yang ada di label ini tadi dengan ID juga nama lengkap. Nah, kegunaan BR ini agar bisa ke bawah kayak seperti enter gitu ya, biar ke bawah. Lalu juga labelnya ini untuk nama panggilan juga harus penulisannya seperti ini. Nah, untuk label tanggal lahir, tempat lahir, untuk labelnya juga. Nah, sedangkan inputannya itu untuk menciptakan sebuah bidang yang kotak seperti ini. Kotaknya, ini inputannya. Sedangkan label, nah label itu yang ini. Yang ininya baru inputan. Untuk seterusnya juga buat seperti ini, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, di sini ada laki-laki dan perempuan juga. Nah, kegunaan radionya itu untuk checklist seperti ini. Oh, maaf, maksudnya seperti titik bisa ditinggal klik saja seperti ini. Untuk sebelumnya di sini kita akan membuat label agama. Nah, di sini ada label agamanya, lalu select name agama dengan ID nama. Name-nya itu agama juga sesuai yang dari for yang ini dengan ID agamanya juga. Untuk sebelumnya kita run dulu. Maka hasilnya ini untuk agama itu berupa option seperti ini, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kita bisa memilih seperti itu dengan menulis elemennya itu menggunakan option, lalu value-nya itu Islam atau juga keterangannya nanti Islam juga sesuai penulisan seperti ini. Lalu ada di bawahnya juga seperti itu, Kristen, Hindu, Buddha. Lalu menggunakan select BR seperti ini. Lalu untuk berikutnya itu menggunakan label keahlian. Menggunakan label keahlian dengan keterangannya keahlian. Lalu inputnya itu dengan tipe checkbox. Nah, checkbox itu apa? Seperti kotak tapi checklist. Kotaknya bisa di checklist seperti ini. Berbeda dengan yang di sini di jenis kelamin ini menggunakan yaitu radio kayak seperti titik, bisa memilih hanya satu. Nah, sedangkan checkbox ini bisa kita tekan bisa 2, bisa 3 atau hanya 1.
Lalu untuk label berikutnya itu yaitu keahlian. Nah, keahliannya ini ada labelnya itu ada web, jaringan dengan AI. Nah, di sini ada keterangannya ditulis kepanjangannya itu jaringan yaitu network engineering, dengan web ini web developer. Lalu untuk label berikutnya di sini saya membuat untuk moto hidup. Nah, moto hidup ini saya menggunakan text area. Text area yaitu seperti ini. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Yaitu menggunakan ini. Call sama row-nya ini. Lalu untuk label berikutnya lagi saya menggunakan untuk memasukkan email dengan keterangannya masukkan email Anda. Lalu tipenya itu email seperti ini. Jangan lupa BR untuk membawahkan baris berikutnya itu. Lalu label password dengan tipenya itu seperti password. Lalu untuk tipe saya setuju untuk mendaftar. Nah, di sini saya menggunakan labelnya ini menggunakan tipe checkbox seperti yang di atas tadi checkbox juga, tapi seperti ini. Nah, checkbox seperti ini. Lalu untuk option yang paling bawah yaitu reset sama kembali, lalu register dan klik me. Untuk reset penulisannya seperti ini. Saya menggunakan elemen input type sama dengan reset. Kegunaan reset itu apa? Misalnya kita sudah mengisi semua HTML atau formulir data diri ini. Jika kita tekan reset, maka dia akan kembali dari awal lagi, mereset kembali. Lalu dengan untuk berikutnya itu kembali itu on click window location half dengan untuk ini nih tes HTML yaitu link yang aktif di sini seperti ini. Nah, kalau misalnya kita kembali, maka kita akan ke formulir diri seperti ini, ke tes 1 ya. Nah, di sini saya menggunakan href ini akan menyisipkan sebuah link yang aktif di HTML. Seperti ini. Misalnya kita runkan ini dulu. Nah, kalau kita disisipkan, di sini akan ada formulir data diri. Jika kita menekan formulir data diri, maka akan keluar. Jika kita tekan kembali, maka kita akan kembali ke sini lagi. Nah, jika kita tekan lagi kembali, maka kita akan ke file yang berjudul tes 2, yaitu ini. Ref tes 1 tentang saya. Nah, misalnya kita jalankan. Nah, sampai ke bawah, paling bawah. Nah, di sini ada tentang saya, kita akan tentang saya, maka kita akan ke folder tes 1 tadi. Folder tes 1 itu menggunakan biodata tentang saya. Nah, seperti ini tadi ya. Jika kita tekan formulir data diri, maka kita akan kembali ke sini. Nah, jika kita kembali lagi, maka akan kembali, lalu akan kembali lagi. Lalu untuk berikutnya lagi, kembali lagi ke HTML formnya itu, yaitu inputannya itu type submit, dengan name-nya submit, dengan value register, dengan tanda seru. Nah, untuk value-nya ini kita bisa mengisi apapun, bukan harus hanya register. Misalnya submit, done, atau sesuai keinginan ya. Misalnya kita runkan. Nah, run, kita misalnya register. Nah, hanya cuma seperti ini. Lalu,
Kalau misalnya kita menggunakan button type yaitu alert ini nanti akan memunculkan sebuah kata yaitu hello world jika ditekan. Nah, keterangan kotaknya itu kita bisa menggunakan apa saja, misalnya klik saya atau seperti ini, klik me. Misalnya kita buka, misalnya kita tekan klik me, maka akan display say hello world. Terserah isinya apa, misalnya seperti data telah tersimpan atau berbagai macamnya ya. Bisa diubah. Nah, jangan lupa menggunakan field set. Field set itu, kegunaan field set itu yaitu mengelompokkan segala inputan di dalam sebuah form. Nah, nih dari atas judulnya sampai field set untuk penutupannya. Dan juga di bawahnya lagi untuk form body HTML seperti biasa. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.